Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal akan memberikan info-info yang valid-valid, yang jos-jos. Tapi kalian tetap dior riset mandiri. Mas Bro hanya seputar memberikan info yang saya tahu. Selebihnya kalian riset mandiri karena dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak, juga bisa hancur mendadak. Semua harus belajar dengan detail, nggak sembarangan ya. Sebelum nanti ada berita-berita dan TA-TA, tentunya akan saya berikan secara fundamen. PP sudah nggak perlu diragukan lagi. Akan mengulang sejarah baru, orang jadi miliarder dari koin PP, bukan kaleng-kaleng ataupun isapan jempol belaka. Tunggu sampai akhir tahun karena PP akan berjalan panjang sampai siklus berikutnya. Kita akan melihat dengan candle telanjang dulu di sini. Ini sangat menarik menurut saya. Ini ada 5 candle ya. Di sini ada 5 candle sebelum pump di ATA dulu. Ini 6 candle, ini 1 2 3 4 5 baru ke atas. Ini juga sama. Terjadi 5 candle. Ini yang 6 ini yang merah ini nanti akan jadi hijau. Kemudian akan pump ke sana. Jadi skenario candle telanjang ini yang di sini, ini kemudian pump ke atas. Ini juga nanti akan sama. Skenario akan sama. Kemudian yang candle 6 ini nanti akan menghijau ke 6, akan ke atas. Itu pandangan saya akan seperti itu. Dan ini kalau melihat teori dari web Elliott, ini pun 1 ke atas ya. Ini angka 1. Ini 2 ke bawah. Angka 2 ke bawah. Dan angka 2 ini di sini pun bisa masih valid. Yang penting turun itu jangan sampai posisi melebihi waktu awal naik di sini. Ketiga itu akan lebih panjang. Ini ketiga akan lebih panjang daripada yang ke 1 ini. Teorinya ini masih masuk, berjalan dalam relnya di dalam teori web Elliott. Jadi bermain kripto tuh naik turun basicnya begitu, karena ini game permainan. Yang penting kita sudah masuk koin yang terbaik, jutaan koin tergeser semua, dan kapitalisasi ataupun rankingnya PP adalah sudah menjadi pemenang ya. Ini di dalam yang telanjang. Kita juga akan melihat dari berita-berita mengenai koin PP akan saya ambil di sini. Ini menurut saya akan terjadi valid, kawan. Sebentar, kita akan cari, ini akan terjadi valid untuk kalian bisa menjadikan pedoman. Ini ada 3 segitiga ya, 3 segitiga. Segitiga pertama ini di sini setelah harga tinggi dibanting ke bawah, menjadikan tanda panah yang biru, yang hijau ini kemudian terbang ATH baru 2027. Kemudian dibanting 60%, membuat segitiga lagi, pump lagi gila-gilaan menuju 043 di sini. Ini membentuk segitiga lagi, dan posisinya turun kemarin sampai 70-an%. Nanti juga ujung-ujungnya pump seperti yang ini, yang tanda panah ke atas itu yang hijau. Ini valid menurut saya. Dan ini sekarang di segitiga yang pertama ini sudah selesai mentok sampai di ujung, kemudian pump. Ini juga mentok sampai di ujung, kemudian pump. Ini belum mentok di ujung, kawan ya. Nanti kalau udah mentok di ujung baru ke atas. Prediksi saya tanggal 20 sampai tanggal pertengahan bulan depan Juli, saya rasa udah harga akan bull ya. Nanti ada bantingan mungkin akhir Juli sampai awal Agustus. September terakhir akumulasi untuk dipanen Oktober November. Jadi sudah nggak ada waktu lagi. Terserah kalian dalam mensikapi kripto itu seperti apa. Harusnya
yang belajar satu siklus 4 tahun itu udah katam, harusnya udah tahu ketika SIBA dan DOGE bantingannya kayak apa. Dari ranking 16 dibanting SIBA ke 34, kemudian balik lagi ke 1,3 rupiah di ranking top CMC 10. Itu di dalam kripto itu udah hal yang biasa. Jadi kalau yang merengek-rengek turun terus tuh nggak cocok di kripto, mending ngarit ataupun ngingu bebek wek bertelur tiap hari, dagang gorengan, selesai. Di dalam kripto itu penuh dengan manipulasi. Di sini game kok, kesabaran yang diuji. Gampang mau jual di kripto itu sesuai dengan kalian mau jual di harga berapa, saran koin yang bagus itu akan masuk ketika BTC di harga di bawah 1 miliar kalian masuk aja, ketika turun kalian jual rugi. Yang masuk di atas 1 miliar ditahan sampai 1,8 miliar cuan. Tergantung kalian mau cuan atau enggak, itu enggak ada urusan dengan orang lain, influencer, youtuber manapun enggak ada. Tergantung kalian sendiri titik masuknya. Ketika belum cuan ya jangan dijual, dan itu enggak ngasal harus koin-koin yang bagus-bagus kawan ya. Itu salah satunya TA di dalam apa namanya SCMC ini ya. Saya ambil yang bagus-bagus, yang valid ya. Jadi harus ngerti, jadi nggak sembarangan juga. Kita juga harus sabar di dalam ini. Jangan terlalu khawatir, koin ini akan naik harganya, beli dengan harga diskon ya, jadi akan mendapatkan keuntungan nanti ya. Jadi nggak usah pakai panik. Dalam kripto itu kan basicnya naik turun kayak gitu udah kerjaannya, udah biasa, kebiasaan. Ini juga menurut saya akan terjadi lompatan harga seperti TA ini ya, sama dengan TA tadi. Kemudian kita akan melihat dari info yang memprediksi harga PP akan melonjak, mendorong PP menuju ATA baru di kuartal 3, berarti Juli ya, kuartal 3 Juli. Tapi akan dimulai, saya rasa nanti mulai akhir Juni sudah mulai naik. Kemudian kalian mau naik ribuan persen bahkan jutaan persen, ketika turun cuma 15% saja sudah berkutakan. Itu bukan mental holder. Kita targetnya di kripto itu ada target setiap akhir tahun tuh naik, apapun koinnya nunggu akhir tahun, karena mereka perhitungannya akhir tahun. Tanam ini masih nanam, masih akumulasi ya. PP Coin kembali menarik perhatian seiring banyak aktivitas paus dan meningkatnya minat terbuka yang mengisyaratkan potensi pembalikan pasar. Ketika paus padan jual, bodoh amat, hitung-hitung kita membeli harga murah, diskon paus pun nanti akan kembali lagi. Dia itu hanya scalping. Paus PP itu banyak, nggak 1-2. Yang scalping ada, yang rai-rai scalping, muka-muka scalping kan ada, yang long invest juga ada, banyak. Nanti yang sudah scalpingan juga nanti dia akan masuk lagi, manipulasi harga turun nanti masuk lagi. Meskipun terjadi kemerosotan baru-baru ini yang mengakibatkan banyak pemegang retail mengalami kerugian, sinyal onsen menunjukkan bahwa token meme kripto tersebut mungkin sedang meletakkan dasar untuk kebangkitan bullish di kuartal 3. Aktivitas paut meningkat seiring harga tetap stabil. Dalam beberapa hari terakhir, harga PP Coin berhasil stabil di sekitar 0,001 yang sekarang lagi terjadi setelah turun 30% dari puncak pada 23 Mei 0,0016. Di puncak Mei kan terbang tinggi, Maret masuk, Mei sudah 200% toh, kalau ini turun ya wajar. Periode volatilitas yang berkurang ini yang jarang terjadi pada koin meme kripto, bertepatan dengan lonjakan in net flow paus sebesar 54%. Menurut data dari Intern The Block, pemegang besar mengumpulkan tambahan 44 miliar token PP dalam waktu 24 jam yang menunjukkan tanda-tanda kepercayaan yang jelas terhadap nilai PP Coin. Jadi naik turun hal yang biasa, dia akan kemungkinan nanti akan naik lagi. Minat terbuka dan posisi panjang menunjukkan sentimen bullish. Selain aktivitas on-chain, data derivatif juga menunjukkan gambaran yang optimis. Minat terbuka terhadap kontrak berjangka PP telah melonjak, yang menunjukkan bahwa investor institusional dan retail tengah mempersiapkan
diri terhadap pergerakan harga yang signifikan. Institusi aja udah mulai masuk ke PP, apa yang kita takutkan gitu ya. Ini dengan dukungan teknis tetap kuat di tengah kerugian, sementara akumulasi paus terus berlanjut. Banyak pemegang yang lebih kecil tetap berada di bawah air. Analisis onsen menunjukkan bahwa presentase alamat yang menguntungkan telah turun di titik terendah dalam sebulan, dengan sebagian besar pemegang PP saat ini mengalami kerugian. Hal ini telah menyebabkan keraguan pasar, tetapi pedagang eceran mempertimbangkan risiko membeli kembali ya, jadi nggak perlu takut. Meskipun demikian, grafik harga koin PP menunjukkan zona support utama yang bertahan kuat. Penolakan harga pada level ini telah memicu kenaikan harian sebesar 4%, memperkuat kemungkinan pembalikan bullish, terutama jika minat terhadap paus terus meningkat. Kita nggak perlu takut. Sekilas info aja, di kuartal 3 akan segera rally ya, meskipun masih terlalu dini untuk menyatakan pembalikan tren. Penuh pertemuan faktor-faktor bullish meningkatkan arus masuk paus, meningkatkan minat terbuka, dukungan teknis yang stabil, dan zona likuiditas yang menguntungkan menunjukkan bahwa koin PP mungkin memasuki fase akumulasi kawan ya. Kita lihat juga di sini tanda-tanda akan bullish biasanya itu ketika SIBA dan Doge dulu terjadi volume. Ini volume terbesar di Indodax, di market Indo aja. USDT udah volumenya udah terbesar, artinya banyak uang yang masuk ke USDT yang nanti akan ditembakkan belanja untuk koin BTC, ETH, juga PP. PP itu volume perdagangannya nomor 4, jangan kalian ragukan. SRP aja kalah ya, jadi banyak yang Sol juga kalah, Modeng, Doge, Cardano. Volumenya terbesar PP. Dulu waktu tahun 2021 volume terbesar itu di SIBA di bulan 11 terbang 1,3 rupiah, dan dilanjutkan pada TP di SIBA. Di Doge itu bulan 12 itu di akhir tahun volume terbesarnya Doge kemudian menjadi harga 12.000. Ini volume terbesar ya, sudah tanda-tandanya. Di PP ya, di bawah ETH, BTC ini sangat menarik menurut saya, nggak perlu dikhawatirkan lagi ya. Dan kita lihat perdagangannya pasti ramai. Dari penurunan saya nunggu 015, ternyata 016 mantul ya. Kita sabar mau turun kayak apa, kalau waktunya turun, waktunya naik juga naik. Ini sudah tanda-tanda pembalikan arah candle ini, dan jual belinya juga luar biasa. Ini 94 juta, 9 juta, ratusan juta ramai sekali. Jual belinya sangat menarik menurut saya, nggak perlu ditakutkan lagi ya. Kita akan lihat di sini TA, saya akan lihat TA di sini untuk daily. Untuk daily kita kalau lihat tarik garis penurunan, apa masih bisa terjadi Mas Bro? Masih bisa terjadi ya. Kita itu targetnya nanti di akhir bulan sampai nanti akhir tahun. Ya kalau soal ini kan untuk ketahanan kita, mampu kita nggak diuji. Kalau kita lihat di trendline Martini jengking ini, bendera Martini jengking ini kan tanda bullish kata yang suka memuja trendline. Emang cocok ini lagi dalam bermain-main di trendline-nya sini. Ini kan 1 nggak mampu jebol, 1, 2, 3, nanti 3 juga akan ke sini. 3 ya, 3. Ini belum tentu mampu jebol, mungkin bisa ke sini lagi, baru pam ke sana untuk ngecoh. Ke-5 mungkin ke-5 baru akan naik. Itu di dalam TA trendline begitu. Kemudian kita akan lihat yang time lebih kecil lagi. Yang lebih kecil ya 4 jam, kita akan lihat di 4 jam. Di 4 jam di sini. Ya ini sama sebetulnya, ini sama kayak tadi itu, cuma ini gedenya. Ini sama ini. Jadi masih dalam bermain-main trendline yang panjang ini, sama gini. Jadi masih 1-2 ya, masih 1-2, belum, masih di area-area sini nih ya, tinggal cerot. Ini jelas bullish kalau TA yang suka muja-muja trendline. Kalau saya juga punya ini sendiri ya, Awani Cikiwir andalan saya.
Oke, ini yang besarnya kan kalau kita lihat di bearisnya itu ke sini kan udah selesai. Dan ini sudah trendline besarnya udah dijebol. Trendline besar itu udah dijebol. Jadi memang kalau trendline juga ini tanda-tanda trendline itu tanda-tanda bullish yang besarnya itu udah terjebol ini. Ya udah jebol di sini. Kemudian lagi bermain-main di sini, ini membentuk pattern lagi ya, membentuk pattern lagi, dan kemudian bermain-main di sini, baru akan ke sana. Sabar semua begitu. Kalau dilihat dari awan Ichikiwir juga menarik kalau menurut saya. Ya, ini yang pernah saya takutkan ini di daily-nya. Ini yang saya jengkel di sini. Ketika biru gunting merah ke atas, biru gunting merah ke atas, surat gini, ini arahnya akan terbang bro, akan ke sana. Walaupun ini manipulasi dibanting dulu, ini membuat pattern dulu, dibanting dulu ujung-ujungnya ke sana. Ya, begitu sebaliknya ketika biru gunting merah ke bawah, maka disabar. Ini arahnya akan sampai sini. Kemarin terpancing di candle hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ke sana. Tak kira di sini itu mampu karena sudah di atas awan cerot begitu. Tapi ternyata skenario yang kedua yang di bawah. Tapi memang sering terjadi terbaca di awan hijau ketika biru ini gunting ke bawah. Walaupun ini ke atas, ini pasti ada manipulasi. Bull trap belakang ujung-ujungnya ke sini. Itu udah sering kejadian. Dan memang pakem dari Ichimoku itu memang beli di bawah awan, jualnya di atas awan. Di sini jual, di sini itu jual. Nanti masuknya lagi biar ini naik kayak apa, nggak mikirin masuk sebetulnya. Masuk lagi nanti di bawah awan tuh pakemnya. Tapi kan kadang-kadang kita ngeyel tertipu karena ini udah hijau semua. Barangkali akan cerot ke sana, nggak taunya malah cerit ke sini ke bawah, ngicrit, kurang ajar bener. Saya nggak akan mau kecolongan. Nanti kalau ada kejadian gunting ke bawah lagi ini, biar naik kayak gini kan bodoh amat. Nanti nunggu di bawah sini kalau saya. Ini candle yang mau masuk ini. Ya, cenjo yang panjang ini ngoler kayak punya kuda ini udah diserok paus ini. Bisa turun lagi, Mas Bro, bisa aja. Namanya kripto naik dan turun udah biasa kerjaannya, ya. Itu. Oke, itu untuk TA-TA-nya. Dan untuk itu turun ya, tapi untuk yang 3D-nya ini memang arahnya ke atas sebetulnya. Nah, di sini ini yang menarik. Ini kan sudah biru gunting merah ke atas ini. Ya ke sana. Ini waktunya harus terbang di atas awan. Cuma di sini ya membuat pattern dulu, bermain-main di sini dulu, mengecok kita biar holder-holder pada kabur, baru kita tersingkir dari lapangan area bermain, baru cerot ke atas. Itu udah ya namanya game murni, game manipulasi begitu ya. Kalau kita lihat PP ngapain takut? Holdernya aja nggak kuat ya, naik terus kayak begini sampai sehari itu sudah 11 hari ini, 1000 order per hari. Ini sudah akan masuk lagi di 51,76 ribu. Sebentar lagi ke 452 ribu holdernya ya. Market cap-nya juga masih mendekati 70 triliun. Nggak ada yang takut, kita sabar saja ya. Sabar saja, kita akan cuan bersama nanti, nggak perlu khawatir. Kalau dilihat ini menarik ini. Segitiga pertama seleng, segitiga kedua seleng, ini segitiga ketiga belum selesai, belum sampai pucuk, nanti seleng ya. Mungkin itu aja saya sampaikan pada siang hari ini. Tetap semangat karena PP udah koin yang paling jos, pemenang tinggal tunggu saja pembalikan arah. Saya rasa nanti bulan depan pertengahan udah pam, tapi tetap masih ada bantingan lagi. Dan untuk konsisten profit tidak ada sangkutan lagi, nanti cuan semua itu nanti di bulan 11 akhir tahun. Itu prediksi saya seperti itu. Tapi tetap kalian dior ya, riset mandiri. Saya hanya memberikan sebatas info yang saya tahu, tidak ngajak-ngajak jual beli aset kalian. Kerugian ditanggung masing-masing. Kalian sudah gede dalam bermain kripto, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa kere mendadak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin, penuh dengan kepercayaan diri, belajar yang giat, cari koin-koin yang berpotensi, dan timingnya titik jual, titik beli harus pas ya, ada siklus-siklusnya akhir tahun
ya ada bear market, ada macam-macam. Ya ini lagi waktu bermain game, akumulasi nanti sampai September, Oktober, November udah tinggal cuannya. Begitu ya, tetap semangat, tetap yakin. Kiranya sudilah yang belum subscribe teman subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.